Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi pada hari ini di ibadah Korong Joshua. Adik-adik udah siap untuk beribadah hari ini? Sudah dong pastinya. Jangan lupa ya, siapin Alkitabnya, siapin kolektenya, terutama adalah siapkan hati kita. Yuk, sebelum kita mulai ibadahnya, kita mau berdoa dulu. Ya, adik-adik jangan lupa lipat tangan, tutup mata, supaya kita minta kepada Tuhan untuk menyertai kita pada ibadah pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami, sehingga kami pada hari ini boleh berkumpul Tuhan untuk bersama-sama beribadah walaupun masih kami lakukan dari rumah. Sertai ibadah kami Tuhan pada hari ini, sehingga kami bisa mendengarkan firman yang diberikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dengan baik dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama kita bilang amin. Yuk, sebelum kita mulai baca Alkitabnya, kita mau angkat satu pujian dulu. Jadi untuk ibadah kali ini temanya adalah rogate. Rogate itu artinya adalah berdoa. Ya, jadi kita mau nyanyikan lagu tentang baca kitab suci, doa tiap hari. Adik-adik tahu ya? Oke, nanti ikutin ya. Oke, mari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Yuk, kita mau baca firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Ya, kakak ulang ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, nanti bisa minta tolong sama papa mama bacakan ya. Untuk saat ini kakak Tia bisa bantu bacakan, adik-adik mengikuti dalam hati. 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 39. Dimulai ayat 31 ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu
kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39 terakhir, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Nah, itu ceritanya menceritakan tentang apa adik-adik? Nabi Elia. Nih. Jadi pada saat itu Nabi Elia, kejadiannya ada di Gunung Karmel. Nabi Elia itu mengingatkan bangsa Israel untuk memilih Allah mereka. Karena pada saat itu masih ada bangsa Israel yang menyembah dewa Baal. Jadi mereka tidak menyembah Tuhan. Nah, saat itu orang Israelnya bingung, gak bisa menentukan pilihan. Mau pilih Tuhan apa mau pilih Nabi Baal atau dewa Baal. Nah, akhirnya Nabi Elia menjelaskan bahwa hanya satu Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, untuk menantang nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi yang menyembah dewa Baal, akhirnya Nabi Elia mengusulkan cara untuk melihat manakah Allah yang sesungguhnya. Allah yang disembah oleh Nabi Elia atau Allah yang disembah oleh nabi-nabi Baal itu yang menyembah dewa Baal. Caranya gimana? Ada seekor lembu jantan yang disiapkan oleh Nabi Baal dan seekor lembu jantan yang disiapkan oleh Nabi Elia. Nah, lembu-lembu jantan ini disediakan untuk menjadi korban persembahan. Tapi ada peraturannya nih. Peraturannya yang bahwa harus dituruti oleh yang satu sini Nabi penyembah dewa Baal, yang satu ini Nabi Elia, yaitu tidak boleh menyalakan api. Biasanya kan kalau mau mempersembahkan korban bakaran tuh harus ada api-apinya kan. Nah, ini nggak boleh pakai api. Sebagai gantinya mereka harus memanggil Allah mereka masing-masing. Dan kalau mereka Allahnya mendengar doanya, pasti Allahnya akan memberi tanda dengan api. Yang menjawab dengan api, maka dia adalah Allah yang sebenarnya. Jadi dibikin tandingan nih, yang satu Nabi Baal, yang satu Nabi Elia. Jadi sama-sama mempersembahkan satu lembu jantan, ini satu lembu jantan, tapi nggak boleh pakai api. Jadi mereka harus memanggil doa Tuhan mereka, dan Tuhan mereka harus menjawab dengan memberikan percikan api dengan api, sehingga menandakan bahwa memang benar itu adalah Tuhan. Nah, pada saat si Nabi Baal ini mempersembahkan korban bakarannya nih, mereka teriak-teriak, "Tuhan," katanya gitu, "Tuhan yang kami sembah, tolong berilah tanda," katanya gitu kan. Tapi dari pagi hingga sore itu mereka sibuk aja manggil-manggil dewanya, tapi nggak ada jawabannya loh. Apinya nggak menyambar korban bakarannya. Padahal mereka udah capek manggil-manggil, "Oh Tuhan, 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 tolong, tolong, terimalah korban kami." Tapi nggak dijawab sama Tuhannya, karena bukan Tuhan yang baik, ya kan?
Sedangkan yang di sini yang di Nabi Elia malah eh, dia menyuruh rakyat Israelnya korban bakarannya disiram pakai air. Coba, kalau api ketemu air bisa nggak? Malah nggak bisa kan? Malah si Nabi Elia ini bilang sama rakyat Israel, sudah nggak usah khawatir, kita coba siram korban persembahan kita ini dengan air katanya. Nih, Nabi Elia menyuruh rakyat bangsa Israel untuk menimba air dan menyiram korban bakarannya yang telah tersedia. Korban bakaran yang sudah disediakan pun jadinya apa kalau udah disiram air? Jadinya basah. Kalau udah basah pasti susah dihampiri oleh api. Dibandingkan dengan korban kalau yang kering, kalau dihampiri api cepet terbakar. Nah ini kalau yang ini basah, kayaknya malah susah nih dihampiri sama api, ya kan? Tapi Nabi Elia ingin menunjukkan bahwa betapa luar biasanya Tuhan kita. Setelah itu barulah Nabi Elia memanggil Tuhan. Ini pada di ayat 36-38 kita lihat nih, Nabi Elia berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Terus Nabi Elia bilang apa? "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku ya Tuhan, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka untuk tobat kembali." Setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Korban yang udah basah itu, Tuhan kirim api loh. Bukan hanya korbannya yang habis disambar sama apinya, tapi apinya itu juga menyambar apa? Kayu-kayu bakarannya pun, batu sama tanah yang udah penuh dengan air disambar api sama Tuhan. Artinya Tuhan menjawab doa Nabi Elia. Artinya Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia itu adalah benar-benar Tuhan. Sedangkan yang di sini nih, yang nabi-nabi palsu ini yang menyembah dewa Baal, Tuhannya nggak dengar. Berarti Tuhannya nggak ada, ya kan? Karena Baal yang disembah itu bukan Tuhan. Nah, jadi melihat dari ini adik-adik ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar, Tuhan kita itu kan adalah Tuhan Yesus. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan percaya bahwa Tuhan pasti akan mendengar doa kita dan menjawab doa kita pada waktunya, pada waktu Tuhan. Jadi kalau misalnya saat ini adik-adik berdoa, "Tuhan, aku maulah nanti punya mainan yang baik, yang cakep." Nah, tapi Tuhan kan melihat kesungguhan hati kita. Kita tuh udah bisa belum punya mainan itu? Kalau Tuhan bilang, "Kayaknya kamu belum pantas deh, kayaknya kamu belum bisa deh merawat mainan ini." Jadi Tuhan belum jawab doanya. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya, misalnya Tuhan lihat, "Oh, kamu kayaknya udah boleh nih punya mainan," langsung sama Tuhan dijawab. Ya, begitu juga saat misalnya nanti kita sudah sekolah nih, yang bentar lagi mau SD, naik kelas 1, masuk ke SD kelas 1. Nanti di kelas 1 kan pelajarannya tambah banyak. Adik-adik harus tetap semangat, berserah sama Tuhan. Nanti pada saat tengah semester ada ujian, berdoa sama Tuhan. "Tuhan, saya mau ujian, bantu saya ya Tuhan, supaya saya bisa mengerjakan soal dengan baik dan mendapat nilai baik." Nanti sambil berdoa tetap kita harus belajar. Kalau kita nggak belajar terus hanya berdoa aja, "Tuhan kasih saya nilai baik, Tuhan kasih saya nilai bagus," Tuhan jawab nggak? Nggak bisa. Kita harus tetap berusaha, harus tetap belajar, ya. Sama juga kita misalnya mau berdoa, "Tuhan, saya mau sehat,
Tapi kalau kita nggak makannya baik, makannya hanya yang jajan-jajan misalnya, makanannya hanya yang snack-snack ringan, kita nggak akan sehat. Kalau kita mau sehat, kita harus makannya yang sehat. Ada 4 sehat, 5 sempurna. Habis itu kita berdoa supaya kita diberikan kesehatan. Juga harus rajin berolahraga. Situasi seperti ini kan pandemi ya, membuat kita di rumah aja. Tetap harus beraktivitas. Caranya apa? Bergerak, misalnya membantu mama papa menyapu, membersihkan meja, membersihkan jendela, membersihkan tempat tidur. Jadi kita masih ada gerak-geraknya, jadi nggak duduk diem makan, duduk diem makan, enggak ya. Jadi supaya kita tetap fit, tetap sehat, jangan lupa makan makanan yang bergizi, bergerak, beraktivitas dengan baik, dan berdoa supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Oke adik-adik, untuk aktivitasnya kakak mau adik-adik tiap hari nih kakak mau tahu adik-adik berdoanya berapa kali. Apakah bangun tidur berdoa? Apakah hanya mau makan aja berdoanya? Atau hanya malam aja nih mau tidur baru berdoa? Atau rajin berdoa rutin? Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, mau keluar berdoa, mau jalan-jalan berdoa. Nah, seminggu ini nih mulai dari hari Senin deh, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan di hari Sabtu ya. Jadi nanti ditulis hari Senin, misalnya kegiatan doa yang dilakukan, contoh ya, kegiatan doa yang dilakukan Shelin selama 1 minggu. Nanti di bawahnya tulis hari Senin, doa pagi, doa mau makan, doa mau jalan-jalan, doa mau bermain, doa mau tidur. Nanti ditulis ya. Terus nanti tulis lagi hari Selasa doa apa, hari Rabu doa apa. Jadi dikerjain sampai hari Sabtu, ditulis di selembar kertas atau nanti boleh di selembar kertas, kalau enggak diketik aja juga boleh. Baru nanti difoto terus dikirim di WhatsApp grup orang tua seperti biasa ya. Tugasnya itu aja, dari Senin sampai Sabtu nanti adik-adik tulis kegiatan doa kalian selama 1 minggu dari Senin sampai Sabtu. Nanti hari Sabtu sore bolehlah dikumpulin ya, karena kan hari Minggunya nanti udah ibadah lagi. Oke? Ingat ya pesan kakak ya, untuk harus rajin berdoa, karena doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Oke? Yuk, kita mau tutup ibadahnya. Adik-adik siapkan kolektenya sambil kita mau bernyanyi lagu tentang doa. Adik-adik ikuti dalam hati ya. Oke, jangan lupa nanti untuk kolektenya disiapkan, titip sama mama papa, bisa ditransfer ke gereja, atau nanti pada saat mama papa ke gereja bisa dibawakan kolektenya ke gereja. Oke, yuk kita angkat satu pujian adik-adik. Berdoa bicara pada Tuhan.
bersyukur pada Tuhan, saya senang berdoa. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Jangan lupa buka tangan, tutup mata, adik-adik ikuti dalam hati ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas ibadah, atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini Tuhan tentang berdoa. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu rajin berdoa, selalu rajin berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam kami menjalani kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Sertai orang tua, papa mama kami, guru-guru sekolah minggu, teman-teman, sahabat, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Inilah doa Tuhan, doa kami, harapan kami yang kami sampaikan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan mau mendengarnya dan boleh mengabulkannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di ibadah Horong Joshua berikutnya ya. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian. Jangan lupa sekarang walaupun sudah agak lebih ringan, lebih santai, tetap harus pakai masker ya. Selalu cuci tangan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Oke, dadah. Tuhan Yesus memberkati. See you. Bye-bye.